Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu, mari kita terus mendengar firman, belajar firman, baca firman, untuk rohani kita bisa bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 140 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Demikianlah kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita meminta perlindungan dari Tuhan. Sebagai umat kita harus terus belajar dan berusaha untuk berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Seringkali ada banyak ancaman, ada banyak bahaya, ada banyak bencana, ada banyak peristiwa yang tak terduga-duga dalam hidup kita. Karena itu kita harus selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Seperti yang diteladankan oleh sang pemazmur ketika dia meminta perlindungan Tuhan dari kehidupannya, dari orang-orang jahat yang mengikhtiarkan yang jahat kepadanya. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Karena itu ketika kita bangun pagi, jangan pernah melaksanakan tugas pekerjaan kita sebelum kita meminta perlindungan Tuhan. Sebelum kita pergi ke suatu tempat untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, lebih baik kita datang kepada Tuhan meminta perlindungan Tuhan. Karena saya percaya kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus meminta perlindungan dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Alasan pertama dalam ayat 2, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa kita harus selalu minta perlindungan dari Tuhan karena orang jahat yang selalu merancangkan kejahatan. Orang jahat masih selalu ada di samping kita, di dekat dengan kita. Dan kejahatan itu bisa jadi suatu waktu, bisa terjadi atas hidup kita karena kita masih ada di lingkungan orang-orang jahat. Karena itu meminta perlindungan dari Tuhan, dari kejahatan, dari orang-orang yang melakukan kejahatan, itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita belum ada di sorga, kita belum ada di dunia yang steril, tapi kita masih ada di dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena itu kita harus selalu meminta perlindungan dari Tuhan, dari rancangan yang jahat, dari niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang masih terus ada di sekitar kita. Karena itu kita belajar untuk selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Jangan menganggap ini hal yang sepele, jangan menganggap ini sesuatu hal yang rendah. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk terus meminta perlindungan dari Tuhan. Bukan berarti bukan berarti bahwa kita takut menghadapi itu. Tapi sebaiknya kita selalu waspada. Dan karena itu perlindungan dari Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi kita dari segala bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alasan yang kedua kenapa kita meminta perlindungan dari Tuhan. Ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa
Kenapa kita harus meminta perlindungan dari Tuhan? Karena Tuhanlah yang membela perkara kita. Karena Tuhanlah yang memberi keadilan kepada kita ketika kita tertindas. Karena itu kita meminta perlindungan dari Tuhan. Tidak boleh pakai pakatan-pakatan jimat-jimat apapun untuk melindungi kita. Karena pakatan apapun suatu waktu bisa kecolongan. Tapi kalau Tuhan melindungi kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dan dalam melindungi kita. Jadi mari kita selalu hanya minta perlindungan dari Tuhan saja. Tidak meminta perlindungan dari yang lain-lain. Karena saya percaya hanya Tuhanlah yang bisa membela kita. Karena Tuhanlah yang bisa memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Jadi meminta perlindungan dari Tuhan itu sesuatu yang harus terus kita buat, harus kita terus berdoa minta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhanlah yang menjadi pembela kita, Tuhanlah yang menjadi naungan kita, Tuhanlah yang menjadi penjaga kita, Tuhan jugalah yang memberi keadilan kepada mereka yang meminta pertolongan dari Tuhan. Karena itu kita terus belajar dalam segala hal untuk kita selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami meminta perlindungan dari Tuhan. Karena orang jahat yang selalu merancangkan kejahatan. Karena Tuhanlah yang membela perkara orang yang tertindas. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat-Mu yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.